Ahibati fillah. Iya. Kadangkala angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Apalagi kita di Gorontalo ya, nelayan itu kalau angin bertiup tidak sesuai dengan keinginannya, apa yang dia lakukan? Dia maki-maki itu angin? Enggak. Apa yang dia lakukan? Ya sudah, mau diapain lagi? Mereka hadapi itu angin. Mereka bersabar. Diikutin alurnya kemana sudah. Soalnya kalau dia terabas, dia yang akan berbahaya buat diri dia. Ketika ada badai. Sekarang ini lagi ada badai di Florida. Badai itu tidak bisa membuka tali simpul. Tapi badai itu bisa menghancurkan gedung. Badai itu bisa menenggelamkan kapal-kapal yang besar. Tapi badai tidak bisa melepas tali simpul. Maka di sini masalah yang terjadi dalam rumah tangga itu tidak harus dengan bertengkar. Ketika suami marah, istri tolong diam. Langsung minta maaf. Loh Ustaz, ana nggak salah Ustaz. Suruh diam. Astagfirullah. Ini rumah tangga ingin dibangun apa ingin dihancurkan? Kalau ingin dibangun nggak perlu tahu siapa yang salah, tapi siapa yang marah, yang satunya diam. Dengan cara seperti itu bisa diselesaikan. Ini nih, tali simpul ini baru bisa dibuka pelan-pelan jamaah. Kadang-kala ada yang harus digigit. Baru terbuka tali simpul. Maka buat para istri yang menghadapi suami yang kasar, yang punya suami yang kasar, punya suami yang kalau ngomong subhanallah kebun binatang keluar. Mungkin dia masa kecil kurang bahagia, dia ingin ke kebun binatang nggak binatang di Gorontalo ada kebun binatang, ada nggak? Nggak ada. Oh itu sebabnya mungkin. Jadi dia lihat istrinya, semua kebun binatang dia lihat di istrinya. Dia sebutin jemaah. Apa yang harus dilakukan? Diam. Jangan dijawab. Bahkan usahakan istri yang minta maaf. Bisa ibu-ibu? Bapak-bapak bisa nggak istrinya minta maaf? Bisa. Bisa, tapi berat buat dia. Kadang-kadang nunggu 3 hari baru minta maaf. Rasul SAW ketika menyebutkan tentang wanita penghuni surga, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau menyebutkan penghuni surga itu beliau tidak berbicara cantik, beliau berbicara cantik jiwanya. Karena kita tahu fisik ini ya udah nggak bisa dirubah. Ada yang lahir kulitnya putih gelap. Untuk bisa bayangin ya, dia putih tapi gelap ya. Sehingga dia pakai skincare ini, pakai ini itu, kepingin jadi putih terang. Yang udah kayak gitu loh. Yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan jiwanya. Kata Nabi SAW, wanita-wanita penghuni surga itu adalah al-walud, al-wadud. Dia adalah wanita yang penyayang jemaah. Penyayang dia itu. Kenapa dibutuhkan wanita yang penyayang? Karena generasi masa depan apabila tidak dididik dengan kasih sayang, rusak negeri kita. Dibutuhkan emak-emak yang penyayang. Kemudian dia suka punya anak. Jamaah subhanallah, nah ingat. Tetangga kota anak ada seorang ustadz. Ustadz itu pengeluarannya jelas. Pemasukannya tidak jelas. Pengeluarannya jelas. Ini Ustadz Zain Bawazir rahimahullahu ta'ala. Beliau punya anak 28 jam. Dari satu istri.
Semoga istrinya jadi penghuni surga. Capek, lelah. Udah cukup ibu-ibu. Nanti pulang dari sini musyawarah sama suaminya. Paling enggak separuhnya lah. Itu satu istri. Kalau dibayang, gimana ya kok bisa ya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi tadi menghadapi suami, istri yang soleha ini, kalau dia dizolimin sama suaminya, atau dia berbuat salah sama suaminya, yang minta maaf siapa? Istrinya. Kata Nabi SAW, ini perempuan datang ke suaminya, dia pegang tangan suaminya, kemudian dia lihat, dia pandang suaminya sambil mengatakan, la adzuku bi ghumdin hatta tardu, aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridho. Itu puan insya Allah masuk surga. Ini kata Nabi SAW. Tapi bapak-bapak yang tidak dapat istri kayak gitu, apa yang harus dilakukan? Bapak-bapak yang minta maaf sama istrinya. Jadi jamaah rahimakumullah, laki-laki yang minta maaf ketika dia berbuat salah, itu laki-laki yang jujur. Dan laki-laki yang minta maaf kepada perempuan, kepada istrinya, padahal belum tentu dia salah, itu laki-laki yang bijak. Dan laki-laki yang minta maaf kepada istrinya, walaupun dia tidak salah, itu namanya suami. Jadi antum harus sabar. Di satu sisi, ini mau masuk surga jemaah. Boleh jadi suami masuk surga, istrinya nggak masuk surga. Atau sebalik, istrinya yang masuk surga. Karena sang istri sudah mempersiapkan tuntutan di hadapan Allah. Dia tahu dia dizalim sama suaminya, dia minta maaf. Minta maaf bang. Lalu lagi minta maaf bang, ya. Nanti di padang mahsyar aku tuntut engkau bang. Kenapa? Tadi nanti di padang mahsyar aku tuntut. Boleh jadi bapak-bapak ini yang menuntut nanti di padang mahsyar istrinya sendiri. Dan ada loh istri-istri yang sabar. Ada seorang perempuan yang telepon ana, dia mengatakan, Ustadz, ana dengar katanya wanita itu bersama suaminya yang terakhir. Ana sekarang sudah umur 60 tahun Ustaz. Suami ana sudah meninggal. Dan ana kayaknya nggak mungkin nikah lagi Ustaz. Ana nggak ingin kumpul sama suami ana lagi di surga Ustaz. Bayangin. Dari bencinya dia sama suaminya. Tapi dia sabar jamaah. Jadi kadangkala rumah tangga itu bukan karena cinta dan sayang. Ada istri yang sabar, dia dikhianati sama suaminya, dia sabar. Dia pertahankan rumah tangga itu demi anak-anak, dia jaga anak-anak. Tapi sang istri tidak memaafkan suami. Boleh, enggak apa. Aku sama Allah Azza wa Jalla. Maka intinya bagi para wanita, ketika suaminya marah, engkau jangan ikut marah. Jangan ikut bertengkar. Satu marah, satu diam.